warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Indragiri, Bapak Dr. Haji Najamuddin LCMA. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Bapak Ketua LPPM Universitas Islam Indragiri, Bapak Mu'anid Ridwan SPDI MH. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati narasumber yang pada hari ini insya Allah akan ada satu narasumber yang akan menjelaskan tentang pelatihan penulisan artikel jurnal bagi dosen dan mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Irma, Dr. Gigi Irma Haye Siregar MKes. Yang terhormat dan saya banggakan adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen yang hadir pada hari ini bergabung untuk bersama-sama kita belajar maupun berdiskusi dalam pelatihan penulisan jurnal yang ditaja oleh LPPM Universitas Islam Indragiri. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ketua LPPM, Bapak Mu'anid Ridwan SPDI MH untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak, waktu dan layar saya silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pak Rektor yang kami hormati, para dosen yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, dan juga para dosen dari luar atau kawan-kawan peneliti yang berkesempatan hadir pada acara ini, para mahasiswa KKN dan pada umumnya yang hadir juga pada siang hari ini yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan penulisan artikel bagi dosen dan mahasiswa. Kenapa acara ini penting untuk dilaksanakan? Perlu saya sampaikan bahwa ini tidak lain adalah untuk membantu kawan-kawan dalam menghasilkan tugas KKN yang luarannya adalah jurnal, artikel jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dapat berhasil dan dapat terwujud dengan baik. Inilah salah satu alasan penting acara ini perlu dibuat atau perlu dilaksanakan khususnya bagi teman-teman KKN dan umumnya bagi siapapun yang hadir pada hari ini, bahwa menulis adalah keabadian. Kalaupun kita sudah tidak ada, kalau kita sudah menulis hari ini, insya Allah tulisan kita akan masih tetap dibaca oleh orang. Nah, bagi mahasiswa khususnya yang KKN, ini saya sampaikan bahwa acara ini kita punya target bahwa hasil luaran atau tugas teman-teman yang di lapangan yang hari ini sedang berlangsung, kami harapkan dengan mengikuti acara ini akan mendapat gambaran dari apa yang akan disampaikan oleh para pemateri. Maka saya semalam wajibkan untuk ikut acara ini, itu adalah untuk supaya teman-teman tidak ketinggalan. Kalau kawan-kawan di luar sana mahasiswa sudah
ada yang bisa menulis di Sinta 2, bahkan ada yang sudah sampai tembus Scopus, bahkan ada yang berkolaborasi dengan dosen juga sudah sampai di Scopus. Itu merupakan capaian-capaian yang luar biasa, yang itu harus kita ikuti tradisi tersebut. Maka kita di Unisi juga tidak boleh ketinggalan dengan hal-hal atau tradisi-tradisi ilmiah seperti itu. Makanya bagaimanapun caranya, apapun kondisinya, kendalanya di daerah, saya tidak melarang untuk teman-teman bergabung. Misalnya 5-6 orang satu kelompok dalam satu Zoom. Nah, makanya saya tegaskan, tidak ada alasan untuk tidak bisa ikut saya rasa. Saya berikan peluang satu media bisa untuk satu grup, bahkan untuk satu posko. Atau lebih silakan, asal bisa mendengar dan menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh para pembicara nanti. Perlu saya kasih penjelasan juga, hari ini ada satu pemateri yang akan menyampaikan, yaitu tentang Scopus. Bagaimana trik bisa tembus ke Scopus. Kemudian besok adalah tentang sistematika penulisan artikel. Kemudian ada tentang Mendeley. Kemudian ada lagi tentang jenis-jenis jurnal, kemudian bagaimana teknik submit di jurnal, teknik submit artikel ke dalam jurnal. Nah, ini semuanya adalah memang teknis ya, tapi ini adalah sangat penting bagi mahasiswa. Maka inilah alasan kuat saya untuk mengajak teman-teman wajib ikut acara ini, dan ini saya sampaikan ini menjadi syarat atau bagian daripada kegiatan rangkaian acara KKN teman-teman. Maka sangat rugi apabila teman-teman tidak ikut, kemudian nanti beralasan tidak paham tentang jurnal, padahal acara selama 2 hari ini diharapkan adalah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana menulis artikel yang betul, bagaimana dari mana kita harus memulai, bagaimana kita harus mencari data. Makanya kemarin sempat saya sampaikan kepada teman-teman, saya singgung, tidak susah kita mencari data. Misalnya di kampung, teman-teman sekarang yang di daerah Parit misalnya, kenapa di sana banyak buaya? Apa relevansinya buaya masih dilindungi? Padahal di sana banyak korban yang dimakan buaya. Tentu itu teman-teman bisa kaji dari sisi relevansi hukumnya misalnya. Apakah masih relevan hukum undang-undang perlindungan buaya ini? Nah, atau yang lain misalnya, kenapa di kampung tersebut ekonomi masyarakat tidak bisa bangkit? Kelapanya tenggelam, kebunnya tenggelam. Nah, ini bisa teman-teman kaji. Misalnya yang dari pertanian atau dari prodi lain. Ya, makanya saya mohon teman-teman untuk bisa mengikuti acara ini mulai hari ini sampai besok, sampai dengan selesai. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih kehadirannya kepada teman-teman KKN. Saya juga berharap dalam kesempatan ini kepada Pak Rektor untuk memberikan nasihat dan motivasi kepada adik-adik kita agar terus bersemangat dalam berkarya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Ketua LPPM Universitas Islam Indragiri, Bapak Muanif Ridwan, SHI MPDI MH. Izin Pak Ketua, selanjutnya saya mohon kepada Bapak Rektor Universitas Islam Indragiri untuk memberikan sambutan sekaligus motivasi serta membuka kegiatan pelatihan penulisan jurnal pada hari ini. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Indragiri, waktu dan tempat saya silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa khalaqal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Shadaqallahu alazim. Rasulullah ala dzalika min syahidin. Dan sama-sama kita muliakan banggakan Bapak Muhammad Ridwan selaku dan saya ucapkan terima kasih atas dilaksanakannya cara pelatihan penulisan artikel hari ini sangat membantu. Terima kasih spesialisasi kami dari universitas. Kedua, kami juga ucapkan banyak terima kasih para pemateri yang tadi saya sebutkan satu. Terus juga ini program pasar. Terima
Terus yang terkhusus para peserta atau peserta KKN yang sempat bergabung ataupun di luar peserta KKN yang ikut sama-sama dalam acara pelatihan ini. Pertama tentu rasa syukur kita atas keberkahan Jumat berkah ini mengawali sesuatu, mudah-mudahan selanjutnya bisa berkah, begitu juga selawat dan tasbih nanti kita serahkan kepada baginda Rasulullah SAW senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin kita bertanya, kenapa setelah KKN ada lagi pelatihan, ada lagi seminar, tapi ini sebenarnya apa yang disampaikan tadi Ketua LPP ini sangat menunjang pelaksanaan KKN kita. Karena outcome dari KKN itu adalah publikasi, artinya publikasi jurnal. Bagaimana kita bisa mempublikasi, bagaimana kita bisa menulis, bagaimana bisa menuangkan pikiran kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Sedangkan ilmu itu harus dicari, harus digali. Kalau tak digali, katakanlah kita ini berjalan di tempat, kata orang tua ya. Jadi dengan adanya pelatihan penulisan artikel jurnal bagi mahasiswa atau bagi dosen ini sangat penting karena kita ke depan ini mau tidak mau pasti kita dihadapkan yang namanya publikasi ya. Bahkan kita ini sudah diterapkan di Unisi, mungkin yang masuk kurikulum MBKM itu outcome-nya nanti di selain ada skripsi, di sisi lain harus ada publikasi. Paling kurang publikasinya itu di jurnal OJS atau gugus polar. Lama-lama lari ke Sinta. Kalau sekarang di S2 paling kurang Sinta. Kalau S3 sudah masuk Scopus. Mungkin kita bertanya apa itu Scopus, apa itu Sinta, nanti dijelaskan. Biar artinya kita paham. Ya orang berarti. Jangankan kita lihat sendiri di Pemda di mana-mana sekarang orang juga berlomba-lomba. Apalagi kita yang statusnya sebagai akademisi, sebagai pelajar. Kenapa tidak? Orang Pemda sendiri, para guru-guru kita ini sibuk sana-sini mencari untuk di mana tempat publikasi. Dan di Unis ini alhamdulillah ya, di setiap prodi sudah ada jurnalnya masing-masing, bahkan di lembaga ada jurnalnya, di LPPM ada, biar jurnal memang khusus penelitian, pengabdian dan sebagainya sudah ada. Tinggal kita ini mau nggak menulis atau tidak. Tapi memang saya sampaikan, saya harap nanti semua hasil penelitian kita, karena KKN kita ini adalah KKN tematik, saya harapkan outcome-nya nanti memang harus dipublikasikan. Apa yang disampaikan tadi Ketua LPPM. Kalau mau lihat karya yang paling abadi, telah tuangkanlah qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan ditulis. Ketika ditulis itu hanya dikenang-kenangan, walaupun kita tidak ada lagi. Kalau Pak Hatta mengatakan harimau itu meninggalkan belang. Kalau kita ini meninggalkan nama bukan sekedar nama, tapi nama yang punya karya ilmiah. Itu yang terkenang. Nama banyak, palingan namanya tinggal di nisan. Tapi kita tidak mau nama kita tinggal di nisan. Mau kita nama kita, apalagi kita menghadapi yang namanya alam maya ini, tinggal di alam maya. Artinya sudah ada dipublikasikan di web apa namanya. Memang itu yang nanti ke depannya. Bahkan ke depannya nanti kita ini apapun yang kita kerjakan itulah nanti tolak ukur orang penilaiannya, ada nggak publikasinya, ada nggak tulisannya. Kadang kita ini banyak orang hebat tapi belum tentu hebat menulis, banyak orang pintar tapi belum tentu pintar menulis. Kadang orang ini banyak pintar ngomong, pintar berteori sana, ketika disuruh cerita bukan main hebatnya, tapi ketika disuruh menulis satu paragraf saja kadang kencing-kencing tak selesai. Kenapa? Tak terbiasa. Karena biasa. Mungkin itu dari saya. Saya harapkan sekali para peserta KKN, saya ikutilah dengan seksama mulai hari ini sampai hari besok ini. Karena saya lihat pemateri ini sangat pakar semua. Bahkan sampai diingin jadal diajarkan tentang bagaimana menulis jurnal, bagaimana mengenal Scopus, bagaimana apa artinya optimalisasi dalam penulisan, karena kita ini banyak juga tulisan kita tidak mau dibaca orang, artinya ada nilai plusnya. Makanya kalau buat tulisan itu tulislah yang tidak pernah ditulis orang, buatlah sesuatu tidak pernah dibuat orang, bukan sekedar copy paste. Makanya kita lihat TikTok, kenapa ada TikTok yang laris manis, karena dia buat tak pernah dibuat orang. Kadang cuma sampaikan tadi Ketua LPP, gara-gara buaya aja banyak like-nya sampai berapa ribu sampai dia masuk ini. Mungkin itu aja dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih dengan mengharapkan inayah dan hidayahnya Allah. Mari kita sama-sama buka acara ini.
membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan penulisan artikel jurnal bagi mahasiswa dan dosen Teres. Tang 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 tang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Indragiri atas waktu dan kesempatannya yang sudah dapat bergabung dengan kita bersama. Selanjutnya, selagi menunggu pemateri pertama, izinkan saya menyampaikan biodata dari narasumber kita pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan, saya mohon izin, apakah Ibu Irma sudah bergabung, Bu Irma? Ya, sudah Pak, sudah Oke. bergabung. Selamat siang. Selamat siang Ibu, saya izin jadikan Ibu co-host nggih, Bu. Oke, silakan. Baik. Baik, teman-teman, adik-adik KKN dan Bapak Ibu dosen semuanya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Nama lengkap Dr. Gigi Irma Haye Siregar MKes, jenis kelamin perempuan, jabatan fungsional lektor kepala, NIDN 40061060501. Tempat tanggal lahir Merauke 6 Oktober 1965. Institusi saat ini beliau mengabdi di Poltekkes Kemenkes Semarang, Ibu ya, di Kemenkes Semarang. Ya. Jadi nuwun pangapunten mungkin saya ngomongnya agak jawi-jawi nih Bu. Jadi, keahlian pemateri kita itu pada terapan dokter gigi dan keahlian keperawatan gigi. Alamat di Serondol Bumi Indah, Blok T nomor 2, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Demikian itu tadi biodata singkat dari pemateri kita. Pada Ibu Irma, untuk mempersingkat waktu Ibu, waktu dan layar saya silakan untuk menyampaikan paparan tentang penulisan Scopusnya. Baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ahmad Isya. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bertemu, berjumpa dengan teman-teman. Iya, teman-teman di Riau. Mengingatkan saya, dulu saya kurang lebih 13 tahun tinggal di Jambi. Sebelum akhirnya sampai di Semarang. Jambi dekat-dekat Riau ya. Dan saya tahu benar nih yang namanya Tembilahan. Saya pernah jalan-jalan ke sana. Akhirnya ketemu juga dengan teman-teman dari Tembilahan. Baiklah, saya akan mulai dengan izin saya share screen dulu di sini. Monggo, monggo, silakan. Apakah terlihat? Sampun, Bu, sampun. Sudah ya, sudah terlihat. Waduh, kok jadi ngomong Jawa ya? Saya sendiri nggak bisa bahasa Jawa. Aduh. Oke, ini saya perbesar. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya. Siang ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Scopus, bagaimana trik dan tips untuk bisa tembus ke jurnal Scopus. Akhir-akhir ini memang apa-apa harus Scopus ya, mau naik ke lektor kepala, mau jabatan tinggi harus punya Scopus ya. Dan sebenarnya nggak terlalu rumit ya, cuma memang kita malas membaca, itu sih intinya. Kalau kita rajin membaca, kita pasti akan bisa menulis, karena itu kita bisa karena biasa ya, practice makes perfect. Nah, pada siang ini saya akan menjelaskan 4 hal tentang menuju Scopus, ya, bagaimana menemukan jurnal target, kemudian mencari referensi yang baik, lalu mempersiapkan manuskrip atau artikel yang akan kita kirim, lalu persiapan untuk submission, untuk submitnya ke jurnal target. Nah, kalau kita lihat skripsi, tesis ya, itu ada semuanya ada. Kalau kita lihat rumah sampai dapur-dapurnya juga terlihat. Sementara manuskrip itu nggak begitu. Dia hanya menampilkan sesuatu yang manisnya aja, mungkin cuma ruang tamunya aja, dikemas sedemikian rupa sehingga enak untuk dibaca.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini skripsi itu mulai dari ada inputnya, proses analisis, buat hipotesa dan seterusnya sampai dengan output. Sedangkan manuskrip itu cukup dengan imrat, introduction, method, result, dan diskusi, ya, atau pembahasan. Jadi itu aja intinya yang harus muncul di dalam manuskrip. Nah, sekarang kita akan mulai dengan menemukan target jurnal. Kebiasaan orang Indonesia adalah melakukan penelitian dulu, baru mencari target jurnalnya yang akan dituju. Nah, itu akhirnya membuat kesulitan. Kita sulit untuk menentukan kayak apa sih aim scope-nya gitu. Kadang-kadang jadi harus mengulang lagi, untuk memolesnya juga agak susah. Kalau sebaiknya adalah sebelum kita penelitian, kita mencari dulu target jurnal yang akan kita tuju apa nih, aim scope-nya apa nih, kira-kira seperti apa yang mereka minta. Baru kita akan melakukan penelitian yang mungkin 11-12 dengan target jurnal tersebut sehingga kita bisa masuk ke sana. Tetapi it's okay lah, kita sudah terbiasa untuk melakukan penelitian, kemudian hasilnya itu terpaksa kita harus olah sedemikian rupa sehingga tadi menjadi sebuah umum tamu yang nyaman untuk dilihat. Oke, nah jadi ada 4 langkah dalam menemukan target jurnal ini. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan jurnal selector. Ya, ini yang memudahkan kita. Zaman sekarang sudah banyak AI, jadi kita bisa menggunakan jurnal selector untuk menentukan jurnal mana yang akan kita tuju. Nah, langkah yang kedua setelah kita dapat jurnalnya, kita bawa jurnal tersebut ke SCR, Simago Journal Rank, ya, untuk melihat laman daripada jurnal tersebut, mencari aim scope-nya dan juga yang jelas fee-nya berapa, ya. Lalu setelah itu kita melihat scopus.com untuk melihat apakah jurnal tersebut masih aman. Ya, kalau sudah aman baru kita masuk lagi ke laman jurnal tersebut untuk melihat author guidelines dan juga untuk submit paper. Ini 4 langkah dalam menentukan jurnal targetnya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama jurnal selector. Di sini saya akan berikan ada beberapa jurnal selector, ada Simago Journal Rank, Scopus, Elsevier, Journal Finder, ada Springer Journal Suggested. Kemudian nah ini jurnal for free saya sudah tidak merekomendasikan lagi karena jurnal-jurnal yang ada di sini kebanyakan sudah discontinue di Scopus. Jadi saya pikir ini kita tak usah lagi masuk ke sini. Kalau dulu ya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya masih sering pakai ini. Tapi sekarang sudah nggak lagi pakai ini. Ya. Kemudian juga ada yang IEE dan juga ada WOS. Yang mana yang suka saya gunakan? Yang saya senang menggunakannya ini, yang WOS. Ya. Nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama, Simago Journal Rank. Ini Simago Journal Rank. Kalau nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman anak-anak semua mengeklik SGR, akan muncul seperti ini. Mungkin bisa sekalian diklik, ya, lihat. Nah, di sini ada subjek areanya, ada subjek kategorinya, ya, regions, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa isi kita mau apa di sini. Ya. Misalnya kita bikin archive ya, dan negara mana yang mau kita lihat? Oh, Kanada. Nah, kita mau lihat apanya, jurnal tahun berapa? Nah, ditulis di sini. Klik sehingga nanti akan muncul deh jurnal-jurnal tujuan, kita tinggal lihat ya mana yang mau Q2, Q1, Q1 sampai dengan Q4 ya. Oke, ini yang dari Simago Journal Rank. Ada lagi yang dari Scopus. Scopus itu ada yang license dan non license. Yang biasa kita bisa pakai itu yang non license ya. Yang non license itu biasanya seperti ini ya, nggak apa namanya, tanda universitasnya, gambar universitasnya putih biasa. Tapi kalau yang berlisensi, nah ini, yang berlisensi lebih nyaman karena kita bisa lebih banyak explore di sana. Bagaimana kita bisa untuk dapat yang berlisensi ini yang berlangganan hanya universitas-universitas ternama. Jadi kalau mau punya yang berlisensi, cobalah kenalan sama teman-teman di UI, ya, di Unpad, ITB, kalau ada kenalan di sana. Nah, kita pinjem deh, kita pinjem apa namanya emailnya, email sekolahnya, kemudian kita bisa mendaftarkan sebagai berlisensi, Scopus berlisensi, karena ini sangat-sangat bagus sekali kalau kita punya ini. Nah, yang berikutnya adalah Journal Finder, ya.
Nah, kalau Journal Finder ini kita tinggal masukkan abstrak kita di sini. Ya, abstrak kita copy, kemudian paste di sini, lalu kita klik Find Journal Finder. Ya, nanti akan muncullah seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya masukkan abstraknya, Find Journal, akan terlihat seperti ini. Jadi akan muncul di sini 37 jurnal yang matching dengan paper saya. Nah, dari 37 jurnal itu kita lihat deh satu persatu. Nah, ini ada acceptance rate-nya dilihat. Ya, semakin tinggi acceptance rate-nya, semakin di sini juga ada waktunya, berapa lama first decision, berapa lama untuk ya, kalau bisa masuk ambil dari sini. Nanti kelihatan di sini kalau ini off charge artinya tidak bayar. Ya, ini kita klik open access, nanti ada berapa dolar, ya, ada berapa euro, tapi ada kalau yang ini yang free of charge berarti tidak bayar. Ya, itu yang kita cari sebenarnya. Nah, berikutnya Spring Journal Suggester. Ketika nanti saudara mengklik ini ya di Google, ya nanti akan muncul kayak seperti ini. Ya, silahkan tinggal pilih mau yang ini atau ini. Saya mencoba yang bawah, search by keyword, lalu saya tulis di sini keywordnya, lalu saya klik, muncul deh 30 jurnal. Keyword yang mau. Nah, ini bisa kita satu gitu. Yang berikutnya adalah yang ini tadi saya sampaikan WOS. Nah, untuk WOS ini, saudara harus sign in dulu ya, harus masuk dulu, sign in. Kemudian nanti kalau baru saudara bisa masuk ke match manuscript ini. Diklik match manuscript. Nah, tinggal kita masukkan di sini title dan abstraknya. Lalu find journal. Ini akan lihat 20 jurnal. Nah, ini yang WOS, Web of Science, jurnal-jurnal Web of Science. Jurnal Web of Science itu rankingnya dibandingkan Scopus dia lebih tinggi. Jadi banyak jurnal-jurnal yang di sini, yang di Web of Science juga dia terindeks Scopus, gitu. Jadi kalau seandainya kita bisa dapat jurnal yang di sini, kemungkinan kita bisa 2 indeks ya, bisa WOS, bisa juga Scopus. Nah, berikutnya setelah kita menemukan jurnalnya, lalu kita kembali ke SJR tadi. Kita ke SJR untuk melihat homepage-nya. Kita klik ini. Mengapa kita ke homepage? Kita mau melihat halaman dari jurnal target yang tadi kita tuju. Ya, untuk melihat apa? Melihat performance-nya gimana, scope-nya gimana, fee-nya berapa. Ya. Nah, ini misalnya nih Baltic Journal. Ya. Saya sudah klik, kemudian saya klik homepage-nya, muncul Baltic Journal, kemudian ada tulisan seperti ini, scope-nya, kita klik, kita lihat kalau memang cocok dengan penelitian kita lanjutkan. Ya. Nah, berikutnya adalah cek apakah jurnal target tersebut aman atau tidak. Ya, cara yang ngeceknya adalah di Scopus Content ini, saudara bisa klik Scopus Source List, ini diklik. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu dan saudara semuanya. Nah, kita lihat yang bagian discontinued, kita klik bagian discontinued, kemudian kita lihat apakah jurnal kita tadi ada di situ. Kalau nggak ada, berarti aman. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah homepage target jurnal. Kalau sudah aman, kita kembali lagi ke homepage-nya, halamannya. Ini lamannya tadi. Ya, tadi kalau yang pertama kita lihat scope-nya sudah oke, kemudian kita lihat cek di Scopus aman. Nah, sekarang yang kita lihat berikutnya adalah untuk melihat author guidelines-nya, author instruction-nya. Ya, template of manuscript ini author instruction-nya, klik, kemudian akan muncul, lah ini kita baca. Seperti apa sih guideline-nya, template-nya itu seperti apa? Nah, itu mulailah kita menulis kita punya manuskrip sesuai dengan template-nya. Oke, jadi ini bisa kita coba cari ya 3 target jurnal. Oke, saya akan cari mungkin. Kalau kita lihat, ya, yang tadi saya sampaikan SJR-nya. Nah, ini ada all subject. Nah, ini apa nih kira-kira? Di sini apa nih, fakultas apa ini? Ada Ya, macam-macam sini.
UNIP, ada Fakultas Teknik Ilmu Komputer, banyak Bu. Oh, oh ya. Nah, di sini banyak nih. Kalau pusing ya udah multidisciplinary misalnya. Multidisciplinary. Nah, kemudian setiap kategori yang kita lihat ini aja. Oke. Kemudian countries-nya. Countries yang paling ya, yang kurang lebih kayaknya mudah kita tembus, itu biasanya daerah apa namanya Asia Barat, Arab, kemudian Iran, juga daerah Turki. Nah, itu biasanya agak-agak mudah. Polandia juga, Eropa, Polandia juga mudah. Ya, lebih mudah gitu. Ya. Oke, kemudian kita lihat all types-nya. Nah, kalau kita mau yang open access aja, kita klik ini open access aja. Ya. Jadi kita lihat kita yang mana. Kalau masih baru, Q1 itu terlalu berat ya. Ya udah kita mulai dari Q4, Q3. Nah, kita klik. Nah, ini. Kita lihat Q4 yang mana kira-kira cocok, kita klik, baru kita pelajari. Ini yang Simago Jurnal Rank. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah yang Scopus. Nah, ini Scopus yang berlisensi, ya. Ini bisa apa namanya, kalau yang Scopus berlisensi kita bisa search artikel apa yang mau kita cari muncul. Kemudian kalau ini sources itu ya artikelnya. Kalau sources itu adalah title daripada jurnalnya. Ya, yang ada 7. Baik, kita kembali lagi di sini. Ya, jadi silakan untuk membuat 3 target jurnal ya dari yang tadi bisa diambil dari apa namanya yang disampaikan tadi. Kemudian sebaiknya pilih yang Q3. Apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik semua sih pakai laptop? Ya. Sebagian Bisa mencoba, ada. Oke, ada yang mau share screen? Mau coba? Share screen? Monggo. Apa? Coba aja dulu. KKN ada yang mau mencoba menampilkan tadi. Ada yang mau mencoba? Silahkan share screen. Mungkin mau coba WOS-nya. WOS-nya sign in. Atau WOS dulu deh. WOS-nya di sign in dulu. Ya. Yang WOS-nya. Ada yang mau mencoba? Web of Science, diklik, kemudian muncul. Saudara langsung sign in dulu, ya. Kemudian saudara bisa apa namanya, mencoba memasukkan sesuai. Kalau sudah ada artikelnya bisa memasukkan. Oke, mungkin nanti dicoba ya di rumah ya. Karena tadi practice makes perfect. Kalau kita nggak coba, susah ini nanti. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan kali ya. Oke. Ya. Ya. Nah, itu tadi kita sudah ketemu jurnal, bagaimana mencari jurnal target. Ya, ada 4 langkah-langkah yang harus kita pergunakan untuk mencari jurnal target. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting juga adalah referensinya. Jadi, daftar pustaka kita itu harus betul-betul yang baik, yang bagus. Nah, bagaimana caranya kita mencari good references? Nah, yang pertama kita harus menggunakan keyword-nya dalam bahasa Inggris. Ya, kemudian menggunakan Boolean operator dan mencarinya di literature database. Literature database-nya itu di mana? Reputable publisher, ya seperti Scopus, Science Direct, Dimension dan sebagainya. Dan cari yang high cited, artinya high cited itu yang disitasi oleh banyak orang, ya. Nah, ini keyword. Keyword ini adalah kata kunci, ya, yang menjadi fokus atau elemen dari penelitian tersebut. Nah, melalui keyword ini kita bisa menelusuri artikel tersebut, ya. Contoh nih, misalnya saya ini, ya,
Nggak bisa dibuka ya. Ini bisa nggak? Jadi bisa. Ya, jadi keyword itu tentang kata kunci yang ada di dalam penelitian kita. Nah, ini yang namanya Boolean operator. Ketika kita mau memasukkan kata kunci tersebut, kita harus memahami kita mau apa nih, yang mau kita isi apa. Kalau kita mengkombinasikan word, kita harus pakai tanda kutip. Jadi ada dua kata, itu harus pakai tanda kutip. Kalau satu kata aja nggak usah tanda kutip. Tapi kalau ada dua kata, ya misalnya dentis, misalnya dental promotion, itu kan dua kata, dental promotion. Nah itu harus pakai tanda kutip supaya nanti pencariannya betul-betul kata dental promotion, bukan dental aja atau bukan promotion aja. Kalau nggak pakai tanda kutip, nanti yang dicari dental doang atau promotion aja. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang frase. Kalau frase itu pakai tanda kurung. Ada penggunaan and itu untuk mempersempit pencarian. Ya. Jadi misalnya dental and promotion. Nah, itu pasti dicari yang dental sama promotion. Jadi mempersempit pencarian. Tapi kalau mau memperluas, kita bisa menggunakan or. Nah, to exclude, misalnya kita nggak mau pakai itu, kita pakai not. Nah, ini kalau yang akhirannya sama, ya kita bisa pakai tanda bingung. Seperti apa penggunaannya? Contohnya kayak gini. Misalnya topiknya ini, identifying the benefit of telemedicine for children. Nah, kita lihat dari sini, kata kuncinya apa nih? Kita bisa lihat ada benefit, ada telemedicine, ada children. Ya, ini elemennya. Keywordnya benefit, telemedicine, children. Ini berarti semua keyword, bukan key phrase. Key phrase itu adalah lebih dari satu kata. Nah, lalu kita langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita cari sinonimnya apa. Benefit sinonimnya bisa satisfaction, bisa good impact. Telemedicine sinonimnya bisa telehealth, bisa e-health. Children bisa young, bisa youngster, bisa not adult. Nah, barulah kita masukkan. Ya, misalnya benefit or good impact. Nah, ini untuk memperluas. Jadi nanti yang ada kata benefit, ada kata good impact akan dicari, dimunculkan. Ya. Kemudian and, ya, itu mempersempit dengan apa? Dengan telemedicine or telehealth. Ya. Nah, ini kasih tanda kurung karena dia phrase. And child, ini ada tanda bintang. Kalau tanda bintang ini berarti child dan children. Nanti yang dicari bukan kata child saja, tapi juga kata children. Not, nah berarti tidak. Nah, kalau adult tidak. Nah, jadi ini begitu saudara sudah tuliskan booleannya ini, kemudian dimasukkan di Scopus, nanti saudara akan muncul deh keluar. Nah, ada 70 dokumen. Ya, benefit, good impact, and telemedicine or telehealth, and child, and not adult. Ya. Nah, muncul 70 dokumen yang ini bisa kita lihat masing-masing nantinya. Nah, ini literatur database yang bisa kita cari. Tadi boolean tadi bisa dimasukkan di Scopus, bisa di Science Direct, ya, bisa juga di Mendeley, ya, atau di ProQuest, Publish, Paris, Watch, ya. Kita coba di kita coba Science Direct, ya, database-nya. Tinggal dimasukkan di sini. Kira-kira apa? Kita mau cari misalnya nih herbal mouthwash, ya, obat kumur herbal. Nah, ini ada satu kata, dua kata, sehingga harus dikasih tanda kutip. Ya, kemudian kita cari, ternyata muncul deh artikel di sini berapa artikel. Nah, ada 6 artikel. Nah, kalau seandainya ini bagian sebelah kiri ini adalah bagian untuk membatasi. Misalnya, cuman boleh referensi kita adalah 10 tahun. Berarti mulai tahun misalnya 2018 dan 5 tahun deh, 5 tahun mulai 2018 dan 2019 tinggal diklik. Nah, jangan muncul
ini aja. Nah, ini subjek areanya yang mana? Nah, jadi ini yang pembatasan. Jadi ternyata 2018 cuma ada 2 artikel gitu. Nah, kalau cuma 2 artikel berarti kan sedikit. Ya, ada kemungkinan, ada kans buat kita untuk membuat penelitian yang seperti ini, ya, yang sejenis ini. Ya, itu contohnya yang science direct. Bisa juga yang lainnya. Ini ada apa namanya? Mendeley juga bisa nanti. Oke. Coba lagi. Ya. Nah, untuk mendapatkan referensi kita juga bisa menggunakan AI, yaitu connected papers. Kalau Bapak Ibu apa namanya masuk connected papers ini, kemudian kita klik kita punya apa kata kunci, lalu akan muncul ini kita di sini akan terlihat artikel-artikel mana yang pas atau yang kurang lebih 11-12 dengan artikel kita. Kita klik ini akan muncul di sini nih abstraknya, ya kita bisa baca. Nah ini bisa Bapak Ibu pakai ya untuk apa namanya menambah referensi baik di latar belakang maupun di literatur review tinjauan pustakanya. Ya, bisa menggunakan connected paper, bisa juga menggunakan open knowledge maps. Ya, ini kalau PubMed itu biasanya yang kedokterannya, ya, yang berbasis kesehatan. Kalau base itu yang semua disiplin ilmu. Jadi kalau masuk open knowledge, pilih yang base, semua ilmu. Kesehatan bisa pakai. Nanti di sini akan muncul nih open knowledge, artikel-artikel mana yang kurang lebih pas dengan artikel kita, ya, itu bisa kita jadikan sebagai acuan referensi untuk artikel kita. Ya, sampai di sini. Jadi kita sudah tahapan pertama cari jurnal target, kemudian ya. Kita akan masuk tahapan ketiga. Tapi sebelum masuk mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa bingung? Ya. Pastinya Bagaimana? ada yang paham juga nih, Bu. Iya, bingung itu wajar ya. Namanya belajar. Pasti harus bingung dulu. Kalau nggak lewat proses bingung nggak belajar namanya. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah saya cek tadi Bu, jurnal Ibu itu bagus tuh, yang Baltic Jurnal Politik apa Law and Politik. Q2 itu Bu. Ya, betul. Q2 lumayan bagus tuh. Bisa, ya, bisa dicoba tuh Pak. Insya Allah nanti kita coba submit. Ya, oke. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk 2 topik tadi dulu supaya nggak bingung. Jelas ya. Mencari jurnal targetnya, kemudian yang kedua mencari referensi yang bagus, ya. Jadi kita melalui itu dulu. Kalau sudah, baru kita akan masuk ke preparing manuskripnya. Bagaimana? Mungkin kita lanjut ya, supaya lebih. Ada pertanyaan, Bu. Oh, gimana? Dari chat Zoom-nya ada pertanyaan. Bagaimana cara kita membedakan jurnal Q1 dan Q2 itu, Bu? Oh, untuk membedakan jurnal Q1 dan Q2 itu kita perlu melihat di Simago Journal Rank. Oh ya, saya ini dulu. Mau sih. Ini kok agak lemot ya? Oh ya. Oke. Ya, nah ini kita lihat di Simago Journal Rank. Nah ini ya, kita bisa lihat dari sini. Atau misalnya kita punya jurnal nih, punya jurnal sendiri, misalnya Baltic tadi ya. Nih kita mau tahu dia Q berapa sih, ya? Ya. Saya punya ini. Nah ini misalnya ya. Nah kita lihat di bawah bagian bawah ini. Nah, ini.
Ini kalau warnanya orange Q3, ini yang merah Q4. Nah, dia pernah nih. Jadi low-nya, bagian low, jadi dia ada dua nih. Yang low ada yang political science. Yang political science terakhir Q3, yang low-nya itu Q2. Nah, ini kita bisa lihatnya seperti itu. Gimana? Bisa menjawab? Ya. Bu, ada lagi Bu pertanyaan dari chat Zoom. Oke. Bu Mela, dosen yang dari Malang. Izin Bu, untuk tembus Q3, kira-kira jurnal dari negara mana yang lebih agak mudah tembusnya gitu Bu? Background saya ekonomi, yaitu akuntansi. Oke, saya biasanya ya lebih ke yang lebih tembus cepat itu ke Iran, ya, kemudian Arab Saudi, terus Turki, sama Polandia. Pengalaman saya kalau ke situ, ke negara-negara itu kayaknya agak dalam tanda kutip lebih mudah, gitu. Nanti kita coba kolaborasi, Bu. Ya, boleh, silahkan. Ya, oke, kita lanjut. Bisa dilanjutkan Ibu? Baik, kita lanjut ya. Ya, ini sekarang kita akan masuk ke dalam menyiapkan manuskrip. Nah, di dalam menyiapkan manuskrip, kita harus punya titelnya, judulnya itu yang menarik. Sebenarnya ada langkah-langkahnya bagaimana membuat judul yang menarik, tapi nggak bisa ya semua disampaikan di sini ya. Tapi yang jelas adalah ketika kita membuat judul, ya judul tersebut itu dibuat setelah kita menulis paper. Jadi setelah paper selesai, abstraknya selesai, baru kita bikin judulnya. Jadi jangan bikin judul dulu. Jadi bikin dulu semuanya selesai, baru kita tentukan judulnya apa. Ya, kemudian judulnya tersebut kurang lebih ada 16 kata atau kurang dari 16 kata, dan jangan menggunakan jargon yang tidak atau singkatan-singkatan yang kira-kira tidak diketahui oleh orang. Misalnya, kalau misalnya singkatannya DNA, itu kan udah umum, global, dunia tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya puskesmas disingkat PKM, nah itu kan siapa yang tahu PKM, ya kan? Orang Inggris mana tahu PKM, paling cuma Indonesia aja. Nah itu jadi upayakan di dalam judul itu jangan ada singkatan-singkatan, kata singkatan. Kemudian menggunakan keyword yang betul-betul berhubungan erat dengan papernya, dan jangan menggunakan period of time, ya. Oke, itu di judul. Nah, dari mana kita mulai menulis? Kita mulai menulis dari metode dulu. Production tadi kan imrat ya, kita mulai dari metodenya kita tulis, kemudian resultnya, baru discussionnya, setelah itu introduction, itu yang kita buat ya. Jadi mulailah menulis dari metode. Mahasiswa saya itu saya sekarang ketika menyusun skripsi, kalau dulu itu kan mulai dulu bab 1 bikin ya kan, kemudian bab 2, bab 3, sekarang saya balik, sekarang kamu bikin dulu bab 3 dulu. Ya, bikin dulu metodologinya. Nah, matangkan dulu. Ternyata setelah mereka membuat metodologinya, bab 2, bab 1-nya gampang, tinggal mengikuti. Ya, mereka merasa lebih mudah katanya. Memang betul. Jadi metodenya dulu, kemudian setelah itu result, discussion, baru introduction-nya. Nah, di dalam metode ini bercerita tentang prosedurnya, kemudian harus jelas siapa respondennya, terus analisa datanya bagaimana, itu harus jelas. Kemudian di result, apa yang kita temukan itu harus disampaikan. Kemudian di introduction, itu problemnya apa. Pertanyaan penelitiannya harus muncul di introduction ini. Dan juga ada gap-nya. Artinya novelty, yang menyatakan novelty. Gap-nya apa sih sehingga itu bisa diangkat, ya. Nah, kemudian di dalam discussion, nah ini ada biasanya, ini juga ada rumusannya nih. Discussion itu berhubungan antara result ya nanti dengan conclusion-nya ya. Kemudian conclusion itu apa yang dihasilkan dari discussion tersebut. Nah, ini abstraknya ya. Nah, ini contoh kerangka paper yang yang biasanya saya coba buat dulu. Jadi cerita ini saya kan sudah punya penelitian nih, misalnya saya punya skripsi gitu ya, ingin saya masukkan. Nah, biasanya saya buat seperti ini dulu.
Ya, ini kerangka paper abstrak. Satu kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi background-nya, tujuannya, metodologinya, prinsipnya gimana, ya, result-nya, kemudian conclusion-nya gimana, kemudian contribution-nya itu seperti apa. Satu kalimat aja di bagian abstrak. Kemudian saya masuk ke tabel body of paper. Ya, nah di introduction itu ada 3 hal ya yang akan diungkapkan. Apa sih yang kita ketahui, ya? Apa sih yang secara umum diketahui, ya? Kemudian apa yang belum diketahui dan bagaimana untuk mengisi gap tersebut, ya? Itu harus ada muncul itu. Nah, kemudian di metode, nah, di metode itu bisa apa namanya, research metodenya gimana, research desainnya, populasi dan sebagainya, ya. Kemudian result-nya, discussion dan conclusion itu yang ada di body of paper. Ini masih bisa nggak ya? Kok tadi nggak bisa ya? Coba saya klik ini. Nggak mau ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya kita menggunakan tools untuk menulis. Ini Get Digest dan Resumer itu sangat bagus kalau misalnya kan kita banyak pakai bahasa Inggris, kita bingung nih, ya kan? Kita udah panjang bacaannya. Kalau pusing-pusing Bapak Ibu tinggal masukkan di sini, nanti dia akan merangkum kira-kira bacaan itu isinya apa, ya. Kita pakai Get Digest atau Resumer, ya. Nah kemudian kalau sudah dapur kita tulis, kemudian kita bisa translate menggunakan translator yang ada di Word, ya, ke translator ini. Nanti kalau sudah ditranslate bisa di Grammarly, dengan Grammarly untuk memperbaiki tulisannya, ya, memperbaiki dari tulisannya. Juga kita bisa ambil bold ini untuk paraphrasing. Jadi supaya tidak apa namanya, indeks sebagai plagiasi, ya, kata-katanya, tulisannya ini kita bisa paraphrasing, kita bisa gunakan ini. Dan juga yang terakhir kita bisa menggunakan Mendeley untuk memanage kita punya reference, ya. Nah berikutnya adalah tahapan persiapan submission. Oke, yang sampai sini saya stop dulu. Apakah ada pertanyaan mengenai preparing manuskrip? Mungkin dari saya, Bu. Ya. Gimana Pak? Nggak kedengeran. Ini kok putus-putus ya? Pak moderator, suaranya kecil. Putus-putus ya? Suara saya jelas, Bu. Iya, ya jelas. Gimana Pak? Pak Isa, putus ya Pak Isa? Jelas, Bu. Halo, suara saya ada? Oh, Iya, iya. Ada. Izin Bu, terkait abstrak Bu, yang mau saya tanyakan Bu. Gimana Pak? Apakah di abstrak itu Bu, kita perlu menjelaskan keseluruhan hasil dari jurnal penelitian atau salah satu saja nanti Bu, di manuskripnya Bu? Yang prinsipal aja Pak. Prinsip. Yang paling prinsip. Nggak usah semuanya Pak, yang prinsipal aja. Prinsipal yang memang betul-betul mendukung kita punya judul sama conclusion. Berarti yang mencakup hasil dari keseluruhan paper gitu Bu? Ya, hasil utamanya dulu yang ditulis di situ. Baik, karena Bu. Karena kan abstrak itu kan paling 200 sampai 250 kata. Betul. Jadi kalau kita masukkan semua di situ nanti akan lebih dari 250 kata, susah. Ya, jadi yang utama aja, hasil yang utamanya. Baik, Ibu. Ya. Baik, ada lagi? Oke, kita lanjut lagi dulu ya. Monggo, Bu. Ya. Nah, berikutnya adalah ini udah ya tadi ya, preparing manuscript submission. Jadi sekarang persiapan untuk submit ya. Nah, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah adjustment template. Jadi manuskrip kita, artikel kita harus di-adjust
disesuaikan dengan template daripada jurnal target tersebut. Ya, nah bukan cuma yang seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempersiapkan pernak-perniknya. Nah, pernak-perniknya ini yang banyak. Ya, jadi bukan cuma manuskripnya aja, tapi ada cover letter, ORCID ID, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga harus mengecek target jurnal checklist submission-nya itu apa. Ya, dan juga mempersiapkan hasil dari Turnitin, karena biasanya diminta sama jurnal target. Ini kita coba bahas satu persatu, ya, bagaimana melakukan template adjustment. Ya, ini ada 3 cara. Yang pertama, template dari jurnal tersebut di-download dulu. Nah, sesudah di-download, baru kita adjust dengan manuskrip kita. Biasanya menggunakan format Painter dengan copy paste langsung bisa jadi. Ya, oke. Ini contohnya. Yang pertama ini misalnya yang template nih. Yang template kita lihat margin berapa, ya, papernya layout. Nah, ini kita samakan ke sini di manuskrip punya. Ya, jadi sama nanti marginnya berapa, paper layoutnya berapa, paper semuanya jelas sama antara sini. Jadi kalau sudah layoutnya sama, barulah kita mulai mengadjust isinya, ya, dengan menggunakan ini, ya, menggunakan format Painter. Ya, ini tinggal diklik, kemudian copy ke sini, kita punya nanti akan ini kata-katanya tulisannya akan sama dengan tulisan yang diminta di template seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pernak-pernik submission. Nah, ini pernak-pernik submission yang harus di apa namanya ini saya bingung kenapa jadi nggak bisa ya, tadi bisa. Oke, pernak-pernik submission ada cover letter, graphical abstract, itu kita lihat di mana nih? Kok bisa nggak bisa ya? Padahal tadi sudah ini. Maaf ya Bapak Ibu ya, sebentar saya carikan dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Cover letter contohnya. Ya. Jadi dear editor in chief, ya. Kemudian disampaikan ini loh artikel kami sesuai dengan di sini disampaikan sesuai dengan aim dan scope jurnalnya, ya. Kami bermaksud mau memasukkan ke jurnal saudara, authorship-nya ini namanya first author dan sebagainya. Nah, ini yang namanya cover letter. Jadi kita memperkenalkan siapa kita dan apa yang akan kita tuju dengan artikel tersebut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah graphical abstract. Kadang-kadang ada jurnal-jurnal yang minta grafik, jadi abstraknya bukan tulisan, tapi dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, gambar-gambar seperti ini, grafik, ya. Jadi abstraknya namanya graphical abstract kalau diminta graphical abstract, ya. Tapi kalau enggak ya biasa aja abstrak yang biasa 250 kata, ya. Oke. Kemudian berikutnya ada title page. Ini title page Bapak Ibu, ini tentang artikel, tipe artikel kita apa, judulnya bagaimana, ya. Kadang-kadang diminta running title-nya, jadi yang singkat daripada judul kita, ya, running title-nya, terus ditulis jumlah halamannya berapa, jumlah tabelnya, jumlah videonya, gambarnya, ya. Kemudian biasanya nama autornya, ya, koresponden autornya siapa ditulis di sini, itu title page, ya. Jadi membuat informasi tentang artikel tersebut. Nah, itu yang title page. Kemudian authorship. Authorship ini adalah penulis, ya, nama-nama penulis yang ada dalam artikel tersebut. Ya, biasanya ditulis namanya, kemudian minta tanda tangannya, gitu ya. First author-nya siapa, second author, third author, ya. Ini ada di setiap jurnal tanya ininya, panduannya. Tapi kalau nggak ada bisa dibuat seperti ini.
Kemudian juga yang disampaikan ngapain kerjaannya masing-masing penulis ya, sebagai konsep ini misalnya yang tadi penulis 1, penulis 2, penulis 3 tinggal centang aja dibuat ini ya. Ini sebagai siapa sebagai konsep, siapa yang sebagai mendesain, siapa yang membuat manuskrip review dan sebagainya ya. Oke. Nah, itu tentang authorship. Lalu kadang-kadang diminta untuk dipisah antara artikel dengan tabel dan grafik. Jadi kalau kita harus bisa di tabelnya sendiri, tabel 1 dan 2 ya, tabelnya ya, jadi khusus untuk tabel saja. Nah, kemudian juga yang ada lagi yang khusus untuk gambarnya aja. Di grafik atau gambar diletakkan di halaman tersendiri. Ya, seperti ini. Ini biasanya permintaan dari jurnalnya. Kemudian diminta suggested reviewer. Bapak Ibu harus mencari reviewer siapa yang kira-kira yang Bapak Ibu suggest ya untuk mereview ya. Bisa teman-teman kita sendiri, bisa juga Bapak Ibu pakai dari referensi Bapak Ibu, kan ada referensi itu di bagian akhir kan. Nah, itu Bapak Ibu bisa comot namanya, tinggal dicari di Google kan namanya itu siapa, kemudian di mana namanya alamat emailnya mana. Nah, itu bisa digunakan ya untuk menentukan siapa kira-kira suggested reviewer. Cuman kalau kita sudah kenal reviewernya ya minimal lebih mudah ya biasanya daripada yang belum kita kenal. Oke, kemudian ini hasil Turnitinnya harus disampaikan. Ya, hasil Turnitinnya seperti apa yang muncul. Hasil Turnitin kalau bisa di bawah 20%, 15-20%, di bawah itu. Ya, ini seperti ini. Ya, oke. Dan juga kemudian yang terakhir, saudara harus punya org ID. Ya, jadi nanti semua penulis, misalnya ada 3 penulis, 3-3-nya harus punya org ID. Ya, ini bisa di-download nanti, dibuat, dicari di Google org ID, kemudian mendaftar di sana. Ini adalah KTP-nya penulis. Ya, jadi setiap penulis punya KTP namanya org ID. Jadi bisa dipakai ini. Ya, oke. Berikutnya adalah jurnal submission checklist. Nah, di jurnal target biasanya ada checklist untuk submission yang bisa kita gunakan. Kita melihat ini formatnya udah sesuai belum, kalau sudah kita cetak, bahasanya udah oke belum, fakta detail misalnya. Ya, ini kita ada cover letternya, ada enggak, author information, manuskrip dan sebagainya. Ya, sudah oke sesuai dengan dia punya checklist. Berarti kita bisa lanjutkan. Ya, ini contoh checklist juga dari jurnal yang lain. Ya, nah, ini oke. Nah, berikutnya hasil Turnitin. Saya nggak tahu apakah di sana sudah ada ini ya, Turnitin sendiri ya. Kalau di tempat kami ada Turnitin, nah ini harus diperhatikan ya. Jadi harus diperhatikan ini yang instructor apa yang student. Ya, kalau yang instructor itu lebih apa namanya, lebih explore ya, lebih baik kayaknya. Oke, dan yang harus diperhatikan di sini nanti jangan dikasih repository ya, no repository. Ya, ini harus no repository. Kalau enggak nanti akan terplagiasi ya, nanti akan tercatat di no repository. Kalau sudah akan muncul seperti ini ya, berapa persen similarity-nya dan sebagainya. Nah, ini dari sini. Nah, nanti ini kan tinggi nih 22%. Nah, ini bisa dikurangi. Bagaimana menguranginya nanti pakai filter dan sebagainya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah template model. Jadi ada untuk membuat apa namanya, untuk memasukkan tadi itu, memasukkan manuskrip, memasukkan pernak-perniknya, itu tergantung dari template jurnal yang kita tuju. Ada macam-macam. Ada editorial manager, scholar one manuscript, submission portal, dan OJS New. OJS New ini yang biasa digunakan di Indonesia ya Sinta ya, atau universitas itu biasanya pakai OJS New ya. Submission portal itu khusus di universitas luar negeri biasanya pakai ini. Scholar one itu biasanya Springer ya, jurnal-jurnal Springer.
editorial manager itu biasanya Elsevier. Jadi Scopus biasanya menggunakan template ini. Ya, ini ada saya kasih YouTube-nya, nanti bisa ditonton, dilihat seperti apa sih template-nya. Ya, jadi kalau yang editorial manager itu ada 10 langkah yang harus diikuti satu persatu untuk memasukkan pernak-pernik sama manuskrip tadi. Ya, jadi ada 10 langkah. Ini yang paling agak ribet ya kalau yang editorial manager memang. Ya, nah berikutnya ini lebih ringan ya, yang Springer tadi ya. Ini ada Scholar One manuskrip. Jadi ini ada 8 langkah yang harus dimasukkan, mulai dari masuk ke Scholar One-nya, kemudian menambahkan keyword. Nah, diikutin aja apa yang ada di situ, upload filesnya ya, kemudian review, submitting, nah itu ada ininya. Nah, berikutnya adalah submissions portal. Ya, ini lebih ringkas lagi, cuma 3 langkah aja, ya, langsung submit. Ini enak nih kalau yang seperti ini, ya, nggak macam-macam mintanya, ya. Nah, berikutnya ini yang OJS ya, yang biasanya di Sinta. Sekarang ada OJS-nya sudah baru, jadi ada 5 step, mulai start, upload, submission, enter, metadatanya, konfirmasi, dan seterusnya. Oke, baik, sampai sini. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, izin Bu, Ada yang ingin ini bertanya, ada Bu? dari Iya. Ibu Dede Puspa Pujia. Atau Iya. mungkin Ibu Dedenya mau menyampaikan secara langsung, Bu Dede? Terus diperbolehkan? Boleh, silakan. Ji, Bu Puspa? Ya, maaf Ibu, selamat siang Bapak Selamat siang, Ibu. monggo Bu Puspa. Monggo. Mungkin bisa dihidupkan kameranya Bu Puspa. Oh iya, saya sedang di luar Pak, takut mengganggu di belakang layarnya. Enggak apa-apa Bu Puspa. Maaf Silakan sebelumnya, Bu Puspa, maaf. waktu dan layar saya silakan. Terima kasih Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu dan bisa belajar banyak dari bagaimana cara menulis jurnal yang baik, terutama saya terus terang Bu, saya ini dosen pemula Bu di Universitas Ya. Tangerang Raya. Jadi saya memang sangat membutuhkan informasi-informasi dari Ibu yang profesional ini untuk melakukan penulisan yang baik dan benar. Jadi gini Bu, kan kami disarankan untuk membuat jurnal atau paper itu yang memiliki novelties. Nah, sedangkan kalau novelties itu bagaimana caranya kita, kalau novelties itu kan berarti beda dengan yang lain. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan referensi dari jurnal-jurnal sebelumnya untuk mengacu ke novelties kita, ya Bu. Lalu bagaimana untuk mencari dari penelitian terdahulu yang kita sudah review misalnya atau kita butuhkan yang seperti Ibu sampaikan tadi dari Q1, Q3 ataupun Q4-nya. Kedua, bagaimana ya Bu, saya kan saya mau mempublish jurnal saya, tapi terkadang ada yang publisher-nya itu ternyata tidak benar-benar baik, maksudnya ada penipuan atau yang bagaimana cara kita bisa melakukan atau mengidentifikasikan publisher-nya itu benar-benar adanya gitu, maksudnya benar-benar Q1 atau benar-benar Scopus atau benar-benar yang benar-benar terindeks gitu Bu. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang Ibu, Terima Bapak. kasih Bu Dede. Ya. Baik, nah untuk gap atau novelty memang kan sekarang banyak banget ya, udah terlalu banyak ya penelitian-penelitian, kayaknya sama-sama aja nih gitu kan. Nah memang tidak bisa kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar murni baru, sesuatu yang baru tuh impossible lah ya kan. Kecuali mungkin di bidang kedokteran atau apa mungkin masih bisa lah ya, tapi kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin agak sulit. Nah untuk bisa kita membuat ini ada gapnya, novelty itu tidak harus wujudnya itu tidak harus dalam bentuk harus yang seperti misalnya judulnya atau isinya harus seperti itu. No, novelty itu bisa kita buat misalnya kalau misalnya penelitian tentang A. Nah, di A itu kita lihat itu dia menggunakan SPSS.
ya kan, metodenya. Misalnya nih ya. Nah, kita untuk membuat menjadi novelty baru, kita membuatnya tidak pakai SPSS, tetapi kita membuatnya menggunakan misalnya Smart PLS misalnya. Jadi dari metode itu, metodenya dirubah misalnya. Jadi nggak sama. Ibu udah makanya harus dibuat dari beberapa literatur. Ibu cari apanya kira-kira apa metodenya yang mau dijadikan sebagai novelty. Yang paling mudah itu sih metode yang diubah, ya, yang berbeda. Nah, kemudian juga bisa tempatnya, ya, tempat yang digunakan, ya, seperti itu, Bu. Kemudian untuk Bu Dede, Ya Bu, sangat membantu dan sangat menjawab. Terima kasih Bu. oke. Pertanyaan Kemudian kedua, untuk Bu. publisher yang buruk itu bagaimana kita tahunya? Tadi sudah saya sampaikan, kalau mau mencari jurnal itu harus lewat SGR. Carinya di situ. Jadi kalau kita mau masuk ke laman jurnal manapun, cari lewat SGR. Jangan cari lewat Google. Kalau cari lewat Google, nanti akan ketemu yang namanya jurnal abal-abal, ya. Nah, jadi selalu masuk lewat SGR atau lewat scopus.com. Ya, yang paling gampang sih lewat SGR. Cari homepage-nya, udah cari jurnalnya, kemudian homepage-nya diklik, lalu masuk ke laman. Jadi jangan pernah masuk ke laman jurnal lewat Google, karena lewat Google itu pasti akan ada kemungkinan abal-abal. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, bisa dilihat di scopus.com, ya, tadi bisa dilihat yang bagian discontinue tadi, ya, apakah jurnal yang kita tuju itu discontinue apa enggak. Nah, itu bisa dilihat di scopus.com. Yang ketiga, bisa dilihat di BEAL list, ya, itu untuk melihat publisher atau jurnal yang abal-abal tadi, ya, biasanya bisa di BEAL list biasanya, gitu, Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Jawabannya sangat membantu. Semoga Ibu sehat terus ya Bu. Terus memberikan kebaikan Amin. buat kita semua. Selamat siang Ibu. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Dede. Untuk peserta yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau langsung open mic. Selamat siang, Bapak, Ibu. Oke, monggo Ibu Susi, Ya, monggo. izin bertanya nih mengenai tadi yang disampaikan Ibu Irma. Selamat siang, Ibu Irma. Selamat siang, Bu Susi. Saya izin bertanya tadi terkait mengenai Turnitin ya Ibu dengan parafrase. Karena saya ketika membuat jurnal, ketika parafrase selalu bermasalah, ini yang saya tanyakan. Ketika saya memparafrase suatu kutipan, apakah kita tetap harus menuliskan nama penulis sebelumnya? Karena itu kan sebenarnya sudah diubah ya tadinya. Tulisan yang itu sudah saya ubah parafrase, apakah perlu ditulis untuk penulisnya atau tidak, Ibu? Itu yang pertama mengenai parafrase. Yang kedua mengenai daftar pustaka, Pak. Saya ketika cek Turnitin selalu daftar pustaka itu selalu kena plagiat ya Bu ya. Jadi apakah ada caranya bagaimana agar daftar pustaka itu tidak kedetek plagiatnya Ibu Irma? Seperti itu Ibu. Terima Kalau kasih. Ya. baik, ya. Kalau paraphrase itu Bu ya, kalau misalnya dari jurnal orang kemudian kita kutip, itu kita pakai bahasa kita sendiri. Ya. Kemudian diakhiri pakai referensi, kita ambil dari sana. Harus ditulis dari mana kita mengambil. Jadi dia sebagai referensi kita Bu. Itu Ya. kalau paraphrase. Berarti tetap ya. harus ditulis Kemudian, ya Ibu. iya, itu sebagai referensi kita. Harus ditulis Bu, karena dari dia kita dapat. Gitu. Kemudian untuk daftar pustaka, biasanya di Turnitin itu ada filternya, Bu. Kalau Ibu sebagai instructor, itu ada filternya. Jadi filternya itu dibuka di ini, kemudian kita bisa membuat mana yang yang tidak perlu kita gunakan. Kira-kira bisa nggak saya nih di sini? Tunggu Ibu ya, coba saya lihat ya, bisa nggak ini? Kalau bisa nanti kita ini soalnya mesti memasukkan ini.
Wah, nggak bisa kayaknya. Nggak ada ininya. Nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa menampilkan. Ya, baik, Ibu. Oke. Ya, seperti itu, Bu. Jadi ada filter yang bisa kita buat. Oh ya, yang ini kita tidak pakai. Jadi sehingga dia tidak akan terdetek. Oh, begitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Sangat bermanfaat sekali. Iya, ya. Ya, selamat siang. Yang Baik, matur suwun, terima kasih Bu Susi. Sama-sama, Monggo, Pak. jika ada masih yang ingin bertanya, Bapak, Ibu-ibu, maupun adik-adik mahasiswa. Jika Ya. tidak ada, mungkin saya, Bu Irma, jika Ya, silakan, diperkenankan. Pak. Berkaitan dengan novelty tadi, Bu Irma. Jadi kalau di kami memang di kampus saya dulu, waktu saya masih kuliah, itu kami diajarkan tentang novelty berdasarkan filsafat ilmu, Bu. Apakah itu Ya. aksiologinya, ontologinya, maupun epistemologinya. Nah, apakah menurut Ibu, novelty yang bagus dalam penelitian, baik itu di Sinta maupun Scopus, itu berdasarkan kita mainkan di filsafat ilmunya, atau di metodenya, atau di landasan teorinya, Bu? Bagaimana nih, Bu Ibu? Semuanya bisa, Pak. Semuanya bisa. Tapi yang paling mudah di metode. Oh, jadi yang paling mudahnya metodenya, Bu, ya? Yang paling mudah di metode. Ya, kalau di filsafat ilmu ya mungkin bisa pakai yang fenomenologi, bisa Ya, saja itu, Pak. betul. Bisa. Cuman kan memang kalau misalnya kita pakai fenomenologi sama yang ground di teori gitu kan, ya kan? Itu bisa juga kita gunakan. Cuman mungkin kita harus mencari referensi yang lebih banyak lagi gitu. Sementara kalau metode itu kan udah tahu, ya kan, misalnya yang biasanya pakai SPSS sekarang ganti pakai Smart PLS misalnya, atau pakai regresi linier misalnya, seperti itu. Itu yang paling mudah untuk mendapatkan novelty-nya gitu. Tetapi dari filsafat ilmunya itu semua bisa, Pak. Gitu. Jika seandainya gini, Bu, kebetulan saya juga sama dengan Ibu, itu ilmu eksak, kita dari ilmu sains. Kalau misalnya yang kita menambahkan variabel, Bu, atau misalnya gini, kita sama-sama meneliti tentang DNA misalnya, Bu, ya, DNA. Kita mengkaitkan dengan beberapa, di penelitian sebelumnya dia menggunakan variabel misalnya tentang karbohidrat, protein, dan sebagainya. Nah, di penelitian kita menambahkan satu variabel baru. Yang penelitian sebelumnya 3, kita 4, gitu, Bu. Apakah itu disebut novelty juga, Bu? Ya, itu juga novelty, Pak. Sama aja, Bu. Sama, penambahan variabel. Yang penting dengan penambahan variabel itu belum ada, Pak. Oh, siap. Penelitian misalnya cuma 3 doang. Nah, kita aja nih yang 4. Nah, itu baru, Pak. Itu novelty. Baik. Ya. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Oke. Sedikit lagi, Pak, ya. Monggo. Silakan, Bu. Silakan, monggo. Oke, ini tentang yang pengapmas sedikit lagi, tentang pengabdian masyarakat, ya, Ibu, ya. Kalau pengabdian masyarakat, saya sudah cek di Sinta, itu ternyata paling tinggi S3, Sinta 3. Betul. Ya, nggak yang Sinta 2, Sinta 1 nggak ada. Ini yang paling tinggi nih. Ya, dari Wirakarma Jurnal Pengabdian Masyarakat, Poltekta Jurnal Pengabdian Masyarakat. Nah, adik-adik yang KKN bisa nih memasukkan di sini, ya, minimal di sini deh, di jurnal Sinta ini, ya, sehingga apa yang adik-adik lakukan di KKN tersebut kan ada tuh pasti pemberdayaan masyarakatnya yang dilakukan apa, kemudian pasti ada pre dan post. Yang penting itu aja, ada pre, ada post. Nah, kemudian itu yang disampaikan. Ini lebih mudah kalau pengabdian masyarakat, ya. Ditambahkan juga yang penting adalah based on community development, ya, seperti itu. Nah, kalau yang di Scopus, ya, misalnya kita mau membawanya ke jurnal internasional, emang sedikit, ya, sedikit sekali. Ini saya coba cari di community engagement cuma 1 jurnal ini doang, ya, cuma jurnal International Journal of for Research and Service Learning Community Engagement, ya. Nah, community development ini tadinya 6, tapi yang 2 ini sudah dianulir, ya, sudah discontinued nih, tinggal 4, ya. Nah, ini kalau kita mau masuk sini tentu kita bisa buka lewat SGR tadi,
kemudian masuk ke homepage-nya. Oke, itu sedikit tentang apa namanya Mas. Ya, makasih Pak. Injih, matur nuwun Ibu. Itu mah mohon maaf Bu, saya orang Sumatera tapi karena Izin lama di bertanya, Jogja jadi bahasa Jawa. Izin Monggo Pak bertanya, Badwin jika ada yang izin ditanyakan bertanya, Pak Pak. Badwin. Bang, Ya. izin bertanya, Bang. Monggo siapa saya persilakan dulu kepada Pak Badwin dulu, monggo. Izin Bu bertanya sedikit aja Bu. Untuk Ya, novelty silakan Pak. itu, izin Bu, untuk novelty, Iya. untuk novelty atau kebaruan, itu kalau kita menambah di indikator, apakah itu bagian dari novelty Bu? Menambah indikator maksudnya gimana Pak? Variabel. Dalam kuesioner itu ada beberapa indikator kita masukkan. Jadi apakah itu bagian dari novelty? Mohon penjelasan Bu. Itu bukan ya Pak ya kalau di kuesioner ya. Jadi yang Oke. dimunculkan itu adalah seperti tadi variabel gitu Pak. Kalau Variabelnya indikator ditambah dalam bertambah. kuesioner itu, ya mungkin nanti indikator kuesioner itu bisa menjadi sebuah variabel baru, boleh Pak itu menjadi novelty. Iya. Oke Bu, makasih Bu. Terima kasih Bapak Badwin. Monggo silakan Pak Ponidi. Monggo Izin, Bapak. Bang. Terima kasih Pak Ahmad untuk waktunya. Kalau Pak Tani orang Sumatera tinggal di Jawa gitu ya. Kuliah di Jawa Pak Ponidi. Tinggal di Jawa. Saya orang Jawa Iya. tinggal di Medan malam ini. Izin Puja Bu Kusuma Irma ya. Iya, Iya. Puja Kusuma, Bu. Izin Bu untuk sharing aja. Kebetulan saya ini kan jurusannya di pendidikan kewarganegaraan. Bu. Kalau ada link terkait dengan jurnal yang berkaitan dengan Scopus ini di mana Bu kira-kira Bu, yang berkaitan gitu? Warganegaraan. Terima kasih Bu. Ya, PKN Bu, PKN. PKN, kewarganegaraan, bahasa Inggrisnya apa ya Pak? Civic Bu. Civic. Ya, Nah, civic. kita bisa cari di itu Pak, di mana di SGR tadi. Oke. Nah, ini misalnya kita masuk ke udah saya share belum ya? Belum, Bu. Bu. Oke. Saya share screen dulu. Nah, ini tinggal Bapak masukkan di sini. Apa? Ada nggak di sini civic? Yang nyerempet-nyerempet itu apa Pak kira? Ya, sosiologi kalau kewarganegaraan Bu. Social science ya? Sosial science atau humaniora biasanya masuk situ mereka. Nah, tinggal ini yang mana nih? Education. Apa nih? Masuk yang mana? Sosiologi political Sosiologi and science? political science. Oke. Nah, tinggal ini Bapak mau regionnya mau dicari misalnya tadi yang daerah misalnya Iran. Ada nih Pak nih human rights. Tinggal kita klik nih Pak human rights-nya. Nah, kan ada muncul. Page-nya kita masuk Q4. Tinggal kita lihat. Mantap nih Bu. Itu. Bisa saya jadikan referensi nanti. Kenapa Pak? Bagus nih jurnal ini. Nanti karena saya punya penelitian juga tentang hak asasi manusia, Bu. Disertasi saya tentang hak asasi manusia. Jadi ini sangat seperti itu, Pak. Ya, kita bisa mencarinya di lewat SGR tadi, ya. Lebih mudah. Baik, terima kasih Bu untuk arahannya Bu. Ya, sama-sama. Yang di Medan ya Pak ya. Iya Pak. Nanti kalau bisa Pak ya. Kalau saya asli Melayu Pak, Melayu Banjar, cuma saya kuliahnya di Jogja semua. Jadi bahasa Melayunya hilang.
Alhamdulillah. Monggo. Pak, ya. Kalau Bapak Ibu-ibu jika masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Ini kita alhamdulillah ditemani narasumber yang ahlinya di bidang jurnal, terutama di bidang kesehatan, Ibu, kesehatan Iya, kedokteran gigi. iya. Ada mungkin Bapak Ketua LPPM ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, Pak Muanib? Oke, saya mau menunjukkan sesuatu. Monggo, Bu, Ini monggo. jurnal saya, ya, yang masih mana nih? Nah, ini. Kalau susah untuk memulai, mulailah dengan letter to editor. Letter to editor itu nggak banyak, cuma sekitar 1000 kata aja, ya. Dia sederhana sekali, ya. Ini adalah artikel yang saya ambil dari penelitian atau skripsinya mahasiswa. Lihat, referensinya cuma banyak, cuma 10, ya. Referensi, ya, terus kemudian ini juga cuma sedikit aja nih. Nah, tuh. Ya, sekitar 1000 kata. Ya, letter to editor. Nah, ini bisa nih, nggak usah terlalu yang jelimet, misalnya untuk memulai. Ini dulu saya pertama kali memulai nulis di Scopus, saya pakai ini. Karena kalau yang, apa namanya, yang model, apa tuh namanya, artikel original itu, yang penelitian, yang research original itu kan harus 4.500 kata ya. Betul, betul. Nah, ini kita tinggal cari aja Pak, kira-kira apa sih yang menarik gitu loh. Yang tadi yang ada gap-gapnya, nggak usah terlalu besar. Ini penelitian mahasiswa yang saya ambil, saya ambil datanya, kemudian saya buat sederhana aja. Ini cuma tabelnya cuma 1 begini doang, ya udah selesai. Ininya referensinya juga cuma 10. Ya, jadi kalau mau memulai, bisa memulai dengan editorial, apa namanya, letter to editorial. Ya, nanti adik-adik mahasiswa bisa mulai dari situ tuh, hasil daripada pengapmasnya, apa namanya, bisa dimasukkan ke situ. Gitu. Harapannya nanti Irma, Bu, izin Bu Irma, adik-adik sebentar. mahasiswa ini akan membuat pengabdian masyarakatnya, Bu. Monggo Pak Ponidi, jika ada yang mau disampaikan. Sebentar, tertarik Monggo, saya Pak, Bu monggo, terkait monggo. dengan yang civic education yang ke sosial tadi. Untuk melihat itu free atau tidaknya itu di mana ya Bu? Karena meskipun free-nya itu agak susah kan, sedang berusaha kan begitu. Terima kasih Bu. Oke, coba share screen Pak. Itu hilang. Ini Oke. okay. Ya, coba share screen. Kak, ini tambah 1. Monggo Bu. Monggo. Monggo Pak Ponidi, yang mau ditunjukkan tadi. Mau share screen coba, mau lihat tadi? Enggak, saya lihat yang tadi itu letaknya di mana gitu loh. Oh, ini yang human rights. Oke, Ya. saya share screen dulu ya. Mungkin saya coba Bu, pertanyaan dari Pak Ponidi itu kan setelah kita nengok di SGR tadi Bu, kan ada jurnalnya, entah itu dari Ki 1 maupun Ki selanjutnya, untuk melihat apakah Ki itu free gitu Bu, itu di mana gitu Bu. Nah, kalau mau lihat free kita harus masuk ke halaman jurnalnya. Gitu. Nah, ini kan dari sini nih. Nah, kita masuk ke sini nih, homepage. Homepage. Ya. Nah, homepage, kemudian kita masuk ke halaman jurnalnya. Biasanya ada di, atau kita bisa Ctrl F, gitu Pak ya. Terus tulis fee. Oh, ini nggak ada. Atau mungkin juga charge. Oh, ada nih. Nah, nih Pak nih. The processing and publishing of manuscript contain charges. Oh, ada charge-nya. Ada charge. Cuman berapa nggak? Nah, berarti dari sini kita bisa lihat sini misalnya guide for authors. Biasanya kita Ctrl F lagi tadi. Nah, ini ada nggak nih? You will be charged fees for the cost of peer reviewing. Ada nih, ada charge-nya. Cuman nggak disebut ya. Berapa? Kalau seperti ini Pak, misalnya nggak disebut berapa, Bapak bisa kontak ke
ini nanya nih, Jurnal Info, Pak. Bisa kontak, tanya apa namanya, ke editorial board-nya juga bisa ditanyakan berapa biayanya gitu, kalau tidak jelas. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, mungkin bisa menambahkan Pak Ponidi, biasanya kalau yang tidak ada fee-nya dalam jurnal, itu ada dua cara. Kita bisa email, itu cek editornya, atau kita dapat keterangan fee-nya itu setelah dapat LOA, bahwa jurnal kita itu di-accepted dia. Sepertinya begitu. Cuma memang kalau untuk mencari free untuk yang hasil yang terbaik, itu mungkin agak sulit ya Pak Ponidi ya. Dia ada kualitasnya, seperti itu. Iya. Izin Bu, mungkin terakhir saya ingin bertanya Bu, terkait untuk pengabdian masyarakat untuk KKN Bu. Nah, ini kan adik-adik kita yang KKN satu kelompok ini kan mempunyai berbagai program studi ya Bu, berbagai macam program studi dengan keilmuan yang berbeda-beda. Tentu kalau misalnya nanti adik-adik kita ini membuat sebuah penelitian maupun paper ataupun buku, itu akan menjadi sebuah multidisiplin ilmu. Kalau kita menggabungkan pengabdian sendiri menurut pandangan Ibu Irma, apakah multidisiplin ilmu itu menjadi salah satu penelitian yang sangat bagus Bu untuk kita jadikan pengabdian masyarakat yang berindeks Scopus Bu? Ya, betul Pak. Ya, sepanjang dia itu kan kalau sekarang itu pengabdian masyarakat itu ABCD, prinsip yang diangkat ABCD, Asset Based Community Development. Jadi mengangkat aset yang perkembangan masyarakat yang ada di masyarakat. Seperti itu, Pak. Nah, yang melakukan itu tentu dari berbagai disiplin ilmu. Makanya itu sangat sekarang IPE ya, Pak ya. Interprofessional Education. Ya, kalau pengamas KKN itu kan pasti IPE, Interprofessional Education yang melakukan karena orangnya dari berbagai disiplin ilmu. Sepanjang dia mengangkat atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu, nah itu bisa Pak untuk diangkat ke dalam Scopus ataupun ketulisan itu tadi. Matur suwun Bu Irma, ini pelajaran buat adik-adik semua. Jadi tadi ada masukan dari narasumber kita bahwa keilmuan kita itu semua bisa diskopuskan. Nah, tinggal dari niat dan keyakinan kita untuk menulis lagi. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua LPPM, Pak Muanid? Luar biasa ini, Mas. Silakan Pak Muanid, waktu dan layar saya silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Atau tidak ada kalau dari saya berharap nanti Ibu masih bisa terus membimbing kami sehingga hasil dari pelatihan ini paling tidak sebagai kenangan nanti ada kita kolaborasi yang bisa sampai tembus ke Scopus. Ya, silakan Pak. Ya nanti Bapak Ibu kalau mau kontak sama saya juga bisa, nomor kontaknya sudah ada ya Pak ya. Enten Bu, ada Bu. Ya, oke. Nanti mau kontak kemudian Jogja, Semarang cuma sejam kok Bu. Oh iya. Nanti misalnya kita mau lewat Zoom gitu kan, Bu tolong dong Bu, misalnya ada beberapa orang, nggak apa-apa silahkan aja, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Irma jika ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum saya serahkan kembali kepada Ketua LPPM. Iya, ya yang pertama itu tadi ya, dengan kita berlatih, kita akan menjadi semakin pandai. Yang kedua, banyak membaca, karena itu yang penting. Semakin banyak membaca jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang ada di jurnal internasional, itu akan memacu pola pikir kita untuk menulis seperti artikel-artikel yang ada di jurnal internasional itu. Jangan pernah mau kalah oleh keterbatasan kita, tapi kalahkanlah keterbatasan kita untuk tetap bergerak maju. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Irma, luar biasa ini. Saya senang kalau bisa berdiskusi dengan Ibu. Mungkin suatu saat harapannya kita bisa diskusi tatap muka ya Bu. Iya, silakan. Tatap muka. Materinya Pak Isa, mohon di-share, mohon dibagi ke kami. Injih, Pak Badui. Nanti di-share Pak. Nanti kami share Pak Badui. Baik, demikian jika tidak ada pertanyaan lagi,
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Gigi Irma Haye Siregar, MHkes. Ada hanya ya, Bu? Saya baru sadar ada MH-nya. Hukum kesehatan. Ya, ya, saya baru sadar ada MH-nya. Baik, hukum kesehatan. Terima kasih Ibu atas paparan dan materinya tentang penulisan dan jurnalnya juga tentang Scopus, sangat berkesan untuk kami, terutama kami para dosen maupun para adik-adik mahasiswa, terutama saya juga. Kebetulan saya sama Mbak Dede sama Bu, saya juga dosen baru mengabdi juga, sedang berusaha menulis juga ya. Dan satu lagi Ibu Irma, kami dari Universitas Islam Indragiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaan Ibu untuk menjadi narasumber. Harapan kami ke depannya Ibu bersedia, baik itu nanti secara daring maupun langsung ya Bu. Ya. Baik, demikian dari Ibu Irma. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua LPPM. Silakan Bapak Muanib. Ya, Pak Moderator Mas Isa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas materinya, kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan kembali acara pelatihan ini di esok hari. Kami mohon kehadirannya untuk esok hari. Terima kasih Bu, sekali lagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Muanib. Sekedar mengingatkan buat para peserta semua bahwa acara pelatihan dan penulisan jurnal ini bukan hanya ada hari ini saja, ini akan berlanjut besok. Besok kita masih ada 3 pemateri yang akan menyampaikan beberapa paparannya, sama seperti dengan Bu Irma. Dia materi besok juga akan menjelaskan tentang teknik penulisan jurnal Scopus di keahliannya. Besok ada Pak Muhammad Jainamuti, ada Bapak Mulono Aprianto, dan Ibu Zulfa. Jadi saya harapkan Bapak Ibu-Ibu, mungkin Bu Irma juga bisa bergabung juga bersama kami. Jadi kita bisa mungkin saling kedepannya harapannya kita bisa berkolaborasi baik dalam suatu penelitian. Nah, karena selesai, saya moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa. Saya belum menutup secara resmi karena kita masih bersambung besok. Jadi penutupannya akan dilakukan besok. Ada kah yang sedang jadi manis lagi? Tengok dulu Bang. Ya, baik. Demikian. Nanti jangan lupa absen materinya akan kami kirim. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.